pewaris is okay, itu hak dari pewaris. Tapi nanti dalam keperdataan tetap aja kalau kamu mati, kamu punya apa selama kamu tidak punya wasiat, ada jenis-jenis wasiat dalam apa kenotariatan yang diakui oleh undang-undang, tidak dibikin wasiat khusus, maka harta itu tetap akan jatuhnya ke anak-anak. Gitu kalau dalam Betul. keperdataan. Mau sejauh apa bikin apa warisan itu, mau coret, mau semua orang, undang-undang sudah melindungi soal pewarisan gitu. Jadi kasihan. Betul, parent apa Mbak Parent Suite apa terus ini nih Mbak-mbak di bawah Ibu Wahyuni. Memang seperti itu. Kita kalau ibu-ibu orang tua yang betul-betul waras, kita tahu ini bahwa ada yang salah. Dengan kasus ini ada yang salah. Ada yang salah. Apalagi Sebetulnya mm, Kak Nona ya, mereka itu ngomong kenapa diurusin, kenapa komentar kita ngurusin, kita berkomentar itu karena ini menjadi contoh dilihat sama seluruh masyarakat Indonesia yang ngikutin ya, termasuk sama saya, sama anak saya. Karena saya tahu gitu dari awal itu, kenapa saya dari awal nggak mau ikut komentar, karena ini urusan ibu dan anak. Setelah ada di Indonesia, saya stop untuk berkomunikasi bahkan sama Loli. Saya berkomunikasi itu pada saat dia udah di Indonesia, dia ketemu Padel, saya cuma sekali bilang kalian harus berusaha sampai diterima sama ibu kamu. Makanya dia terjadi 6 kali itu, dan saya nggak pernah ngomong lagi sampai kejadian Padel dilaporin, sampai kejadian saya juga tahu ada BAP yang dirubah dan akhirnya juga BAP lagi di Loli katanya mengakui BAP yang pertama karena memang kejadian yang nggak seperti itu, tapi dipaksa itu anak harus bikin BAP sehingga Padel di penjara. Tapi saya melihat Kanona ya, melihat kejadian ini, kenapa sini kita itu harus tersandung kasus juga yang bahkan lebih berat daripada yang terjadi terhadap anaknya. Mungkin ini Tuhan punya cerita. Kita kan nggak tahu si anak itu berdoa apa di Kanada, di London sana. Anak itu apa yang mungkin kan anak itu punya rasa sedih ya, berontak, kok gue digini sama ibu gue, bagaimana dia digotong, bagaimana ya. Sekarang kalau sebetulnya si Niki ini ketemu kasus seperti ini, harusnya dia bersadar diri, dia berbuat apa terhadap anaknya sendiri sehingga Tuhan kasih ujian seperti ini, ya nggak? Itu aja sih, simpel mikirnya. saya juga sama itu. Waktu Niki terlibat kasus ini, harusnya dia kan bisa aja. Namanya dia udah bukan permainan pertama kali toh. Ini yang Mm-mm. keberapa kali mungkin dan kebetulan aja namanya kena apesnya ya. Jadi ketangkap ketahuan. Nggak Mungkin gitu. lama dari nggak lama dari dia gituin Mm-mm. anaknya, ada di Betul. penjara, nggak lama juga dia. Apalagi anak-anak itu kan, apalagi anak-anak dengan posisi seperti Loli itu kan tidak punya Ya. tempat bersandar. Mana lagi? Oh, Dia bersandarnya cuma sama Tuhan. kalau saya Kanona ya, saya kan kebetulan saya mah sama anak-anak kan sayang ya, anak siapapun saya sayang. Banyak kalau setiap weekend itu anak-anak ngumpul di rumah saya ya. Saya sayang anak kecil. Ya saya sama Loli kan tahu dari kecil ya. Kasihan, anak itu berat hidupnya. Makanya saya selalu mendoakan apapun yang terjadi, ya mudah-mudahan dia menjadi anak yang kuat. Makanya saya selalu pesan sama netizen, sudahlah toh Fadel pun kan yang kalian benci nih Fadel kan. Fadel udah dihukum. Sudah, ya kalau kalian memang ngefans nih sama ibunya, ya sudah anak ini jangan dibahas lagi masalahnya. Biarin dia eh, punya kehidupan yang gimana ya, yang bisa kalian lupain itu. Kan ini akan menjadi trauma dia untuk ketemu orang, untuk muncul di publik. Apalagi dia kan kasihan juga sama Fadel. Dia ngerasa gara-gara, karena dia ngomong gini katanya, saya minta maaf ya Fadel, gara-gara saya kamu jadi begini. Itu ngomong di depan hakim loh. Beban dia itu untuk hidup ke depan itu berat banget atas apa yang terjadi di hidup dia. Lagi-lagi karena apa? Karena ditelantarin. Ya, misalnya anak remaja, siapa sih Kak yang nggak punya masalah? Anak remaja pasti kan punya masalah. Gimana pun kan sebagai orang tua harus merangkul sesalah apapun anak. Iya, betul itu. Kasihan betul, kasihan anak itu. Saya ini ya untuk penggemar berat Nikita ya yang di bawah yang kalian itu toksik sekali. Kalian punya apa komen-komen. Ini sudah terlanjur jadi konsumsi publik. Iya. Kami
saya kalau berbicara, saya berdasarkan pandangan hukum dan pandangan sosiologi hukum, ya. Saya tidak punya kebencian sentimen pribadi terhadap Nikita karena saya tidak kenal dia, gitu ya. Saya cuma tahu bahwa dia artis yang punya rekam jejak kurang bagus untuk dijadikan panutan di bangsa ini. Sedangkan kalau Fadel, saya juga tidak bela dia karena kalau memang ternyata apa yang dituduhkan kepada dia memang betul dia lakukan, Betul. saya akan tinju dia, saya matikan, apalagi saya orang Papua, gitu ya. Saya pasti akan kejar dia, apalagi dia sudah tidurin anak saya, dia memanfaatkan anak saya. Tapi kalau memang orang tua sebagai pemicu awal, ya, maka dia hanya akibat. Iya. Dia hanya sebagian dari alur akibat yang ditimbulkan oleh orang tuanya. Maka ini jadi pelajaran. Ini adalah karena sudah jadi konsumsi publik, maka sudah wajib dibahas. Kita cari sisi edukasinya, edukasi hukumnya apa. Ini loh, ada penelantaran anak di situ. Ada tindakan abortus kriminalitus provokatus yang dilakukan, bahwa tidak boleh dalam aborsi itu bukan hanya orang yang menyuruh melakukan, tapi yang punya badan juga, karena yang punya badan yang punya hak. Maka itu buka hukumnya, ya, tentang aborsi yang dilakukan, ya, oleh anak di bawah umur. Apakah dihukum juga anaknya? Ada hukumannya, walaupun itu ada dia punya stratanya, ya, strata penindakannya oleh hukum ada, gitu. Jadi tidak akan bebas-bebas begitu saja. Maka itu sudah layaklah untuk diajukan banding. Banding untuk apa? Supaya pelajaran ke masyarakat bahwa untuk kalau melakukan aborsi tidak boleh karena orang yang menyuruh saja, tapi yang punya badan pun harus menjaga badannya sendiri. Jangan lakukan itu, kamu sudah dosa buat zina, tidak kawin tapi melakukan hubungan badan di luar nikah. Mungkin Habis gini, itu Nona. aborsi lagi. Mungkin karena dia masih di bawah umur kali, ada undang-undang perlindungan anak kali ya. Makanya tapi tetap dia nggak kena. dihukum, oke. dihukum, tapi dengan hukum minimum. Ada hukumannya, ada penjara anak tapi hukuman minimum itu. Dia dilema sih ya, karena saya tahu juga dia, kalaupun dia balik lagi seorang tua lah yang ini. Ya memang anak itu macam-macam lah ya, karena apapun misalnya kenakalan remaja yang selalu disalahin, misalnya dia nakal, dia gini, tetap kan gimana pun kan anak ya, kan Nona ya, nggak bisa lah disalah-salahin begitu gitu. Makanya saya tuh sama pendukungnya si Nikita ini, mau saya dibully kayak, mau saya dihujat kayak apa kayak, saya nggak masalah, karena ada orang-orang yang senang untuk saya speak up, ada orang-orang yang senang, ada orang-orang yang tercerahkan. Saya nggak peduli mereka mau ketak-ketik mau apa ya. Saya bukan tujuannya untuk banyak orang-orang yang akhirnya saya ngomong, oh gitu ya, sadar gitu. Kalau mereka yang nggak mau sadar, biarin aja, bukan urusan saya gitu. Ini pada kemana sepi? Bang Deddy lagi. Cameli. Halo. Hai. Hai Kak Fitri. Hai juga. Hostnya kemana ini? Gak Masih tahu. nyetir. Iya, ini Kak Fitri yang DM kakak di Instagram sejak dulu. Oh ya. Yang di Belanda, Kak. Salam Iya, kenal iya. semua. Ya. Iya, aku juga sedikit sedih ya lihat berita Loli dan Fadel, karena aku sedikit tahu, karena Loli pernah cerita ketika dia di UK sering teleponan gitu Kak Fitri. Oh iya, saya ingat kamu yang ngasih sepatu, bukan sih? Iya, waktu itu kan dia Dia minta sepatu. Saya ingat dari Belanda dia minta sepatu kan. Ya itu nih. untuk prom Nih, kamu berarti. gitu. Iya, untuk prom nih. Kamu berarti bukan ceritanya. Saya ingat Iya kamu dari Kak, Belanda. dia sampai mau bundir gitu Ah, dulu. betul. Nangis-nangis, telepon, ada masih buktinya di SMS saya kan, waktu dia nangis-nangis, teriak-teriak, tante, saya pernah kirimin dia rendang, dendeng juga, karena kasihan saya punya anak juga. Waktu itu dia belum ada kasus sama mamanya, jadi saya sempat udah kirimin dia rendang dendeng ke sekolahnya Kak, karena kebetulan saya kan ada bisnis masakan Padang di Oh, Belanda. ingat, saya ingat, ya ampun, apa kabar
kabar? Baik Ampun, Kak, inget-inget alhamdulillah. banget. Iya. Nah, di situ saya dari kemarin-kemarin tuh kepengen banget itu mau bantu speak up gitu kan. Dia dia cerita semua gitu kan tentang miminya, tentang hubungan dia sama Fadel, tentang yang dia ada hubungan pacaran di UK juga. Tahu saya komunikasi juga sama Eda sama mamanya Juliana juga saya komunikasi baik gitu kan. Jadi kayak banyak dimiring-miringin kasihannya Fadelnya gitu loh Kak. Iya, Gitu. makanya kan ini bagus ya kamu nongol nih di sini kamu. Ya saya ingat kamu pokoknya kalau Belanda saya ingat banget kamu cerita Loli minta beliin sepatu gitu ya. Pada saat Iya, itu saya masih belum berani ngomong tuh. Nah, setelah iya. kamu Soalnya ngomong, waktu itu kan saya ini saya tanya sama Kak Rene yang di Paris. Kemudian Kakak ini diminta ini takut tapi aku nanti takut aku jadi terlibat. Katanya nggak usah aja nanti kamu dibawa-bawa katanya gitu kan Kak Rene ngomong gitu kan. Jadi ya itu dah dia sering lah dia ada telepon-teleponan gitu sama SMS terus ngomongin kalau Fadel itu orang baik katanya gitu-gitu kan terus dia udah sempat udah sempat nginep-nginep sama cowok juga di UK gitu kan ada yang namanya nah itu si saya nggak tahu tuh waktu dia begitu dia udah nggak kalau begitu dia nggak pernah cerita sama saya tuh. Terus yang dia cerita tentang bayar uang sekolah miliar-miliaran itu bohong tante katanya gitu kan itu bohong aja itu katanya terus kayak main panah-panahan itu juga itu bukan dia yang beliin itu adalah suaminya tante Nindi yang beliin katanya gitu Om Askara katanya gitu-gitu dia cerita sama saya waktu itu kan cuman ya kasihan Nah, sih saya nggak tahu itu cerita itu dia. Saya tuh kalau diceritain dia itu tentang ya dia mau bundir itu ya. Saya tahu makanya iya saya kasihan. Sering dia nggak makan iya. Nah kalau dia pacaran sama siapa-siapa saya nggak tahu karena dia nggak pernah cerita kalau gitu-gitu pasti kan saya larang kan. iya benar. Iya, makanya itu dia sih Mami Eda itu benar kemarin tuh sempat dia udah sayang banget ya sama Lolinya gitu kan. Tapi kan karena udah pergaulannya udah jadi beda gitu kan, apalagi dia udah mulai liar gitu pas di sananya di UK-nya sampai udah cupang-cupangan gitu sama temannya kakaknya Eda waktu acara party gitu kan. Jadi dia mereka udah enek aja waktu itu. Gimana? Sempat ya kaget aja lah Kak umur segitu gitu kan umur segitu kok mau gitu ya tapi kan kita nggak salahin ini anak ya kita salahin parenting orang tuanya gimana Iya. gitu kan gitu karena saya juga punya anak seumur 22 tahun ini cowok tapi nggak kayak gitu kan kita dari hati ke hati ngasihatin anak gitu loh jangan sumpah serapah kita kasih ke anak kan gitu cuman ya saya lihat ini benar-benar miris gitu loh Kak apalagi sampai Fadelnya putus sekolah dia juga putus sekolah sama-sama jadi korban gitu loh itu Ya, aja karena parenting ya bener. benar parentingnya itu udah salah didikannya salah banget itu kita nggak akan sukses jadi orang tua kalau kita gagal untuk mendidik anak kalau menurut saya sih seperti itu Iya. itu dia yang saya tahu sih Kak sedikitnya itu aja sih yang saya bisa kasih info dia pernah curhatnya sampai benar-benar dia mau lompat ke rel kereta api itu saya sampai teriak-teriak itu nangis jangan sayang jangan Ya itu saya tahu tuh saya sampai marah-marahin dia juga waktu itu. iya Ya kamu berarti tahu semua ya. Banyak sih yang saya juga nggak cerita karena saya lebih menjaga ke mental itu anak kan. Tapi sekarang udah kejadian begini, ya balik lagi emang parenting yang ini. Kalau waktu itu saya nggak sabar-sabarin, mungkin udah berapa kali kan dia mau iya ya gitulah. iya betul banget Kak Ya ada lagi tuh satu lagi yang dari mana ya? Juga orang Indonesia tuh sering ngasih makanan juga. Saya lupa tuh siapa. Waktu itu ada 3 atau 4 orang tuh kalau orang Indonesia yang di London kan yang selalu bantu dia tuh. Ada juga tuh baik juga kan. Nah, dia juga akhirnya nggak berani komentar karena takut ketahuan kan karena udah kebukti Mama Eda digituin kan. Jadi dia ngilang tuh.
Iya, terus itu apa sih namanya kayak tadi suami saya namanya dia orang Belanda ya kan Kak. Lihat saya liatin ini nih kasusnya nih di pengadilan begini-begini. Loh, kok bisa di court gitu ada penghinaan seperti itu ke JPU katanya kan. Mau jadi apa negara kamu katanya kalau di tempat persidangan kok sampai seperti itu. Dia yang tadi tanya-tanya sama saya, nanti deh saya tanya kenapa, saya bilang kayak gitu. Gedek aja dia liatnya kan kok kayak sampai begitu, ada pengejekan begitu ke JPU gitu kan. Lihat nih saya bilang gitu kan. Kok kayak begitu di court itu kan nggak boleh, itu kan harus apa sih namanya, harus menghormati di situ gitu kan. Nah, itu sih yang saya bilang, oh saya malu saya bilang gitu kan, nggak mau saya liatin lagi sama dia. Malu aja Kak, masa kayaknya apa hukum kayak dimain-mainin gitu kan, itu aja sih. Mr. Host, Bang Raffi, ada kemana nih? Hadir Mbak. Lagi dengerin aja nih. Mereka bujang-bujang laki-laki kayaknya ya, belum punya anak jadi Enggak mendengarkan. dong. Anaknya saya nih udah ada. Oh iya Kak, Bang Raffi, oh sudah berkeluarga ya? Oke. Sudah Bu. Oh sudah, anak berapa? Tapi teman-teman handphone aku Satu. habis baterai nih. Bang Raffi mati nih Iya sebentar udah lagi. dulu kali ya Mbak. Mau Oh, nggak? udah dulu ya. Bentar lagi gendong anak Sampai soalnya besok pas ya. banget. Iya. Selamat malam semua. Ya masih ya. Malam Kak. Teman-teman semua.